Materi yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah transgender. Penting untuk mengetahui apa pengertian dari transgender. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitasnya gender, berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Identitas gender seseorang mengacu pada rasa pribadi mereka mengenai diri mereka sebagai laki-laki, perempuan, atau sesuatu di antaranya. Sementara jenis kelamin biologis merujuk pada karakter fisik seperti reproduksi, kromosom, dan hormon yang bisa digunakan untuk menentukan apakah seseorang laki-laki atau perempuan saat lahir. Kemudian, identitas gender dan jenis kelamin. Dalam teori transgender, penting juga untuk memahami perbedaan antara identitas gender dan jenis kelamin. Dua konsep ini seringkali membingungkan dan digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Padahal sebenarnya mereka merujuk pada hal yang sangat berbeda. Jenis kelamin adalah karakteristik biologis yang mencakup faktor-faktor seperti anatomi, tubuh, kromosom, dan hormon yang biasanya dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin ini ditetapkan saat lahir berdasarkan pengamatan fisik terhadap alat kelamin bayi dan tercantum di akta kelahiran. Kemudian pengertian identitas gender. Identitas gender adalah persepsi seseorang tentang siapa dirinya dari segi gender dan bisa berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Identitas ini adalah aspek psikologi dan sosial yang membentuk pemahaman seseorang tentang gender mereka. Kemudian penting juga kita ketahui teori transgender menekankan bahwa identitas gender tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis yang ditetapkan. Seseorang bisa saja dilahirkan dengan tubuh laki-laki secara biologis, tapi merasa bahwa identitasnya itu perempuan. Identitas gender juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial seseorang. Sebagai contohnya, seseorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai green fruit mungkin merasakan identitas gendernya berubah-ubah. Dari waktu ke waktu, kadang-kadang ia merasa bahwa dirinya ini maskulin dan kadang-kadang juga ia merasakan bahwa dirinya ini feminim, atau kadang-kadang di luar keduanya yang ia rasakan. Sementara itu, gender adalah istilah untuk seseorang yang merasa tidak memiliki identitas gender sama sekali, atau menganggap gender sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, teori transgender menolak gagasan bahwa gender hanya terdiri dari dua kategori yang kaku, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, teori ini menegaskan bahwa ada beragam identitas gender yang bisa dimiliki seseorang dan bahwa setiap orang harus diakui dan dihormati sesuai dengan identitas mereka. Kemudian berikutnya di sini yang perlu kami jelaskan adalah dysphoria gender atau ketidaknyamanan gender. Salah satu fenomena yang seringkali terjadi dihadapi oleh individu transgender adalah dysphoria gender. Dysphoria gender itu yang dimana perasaan mereka ini tidak nyaman atau bahkan menderita karena perbedaan antara identitas gender seseorang dan jenis kelamin biologis mereka. Dysphoria gender adalah aspek penting dalam teori transgender karena menjelaskan pengalaman emosional yang intens yang mungkin dialami oleh orang transgender
saat mereka merasakan ketidakcocokan antara tubuh mereka atau fisik mereka dan identitas gender mereka. Kemudian penting juga kita catat di sini bahwa tidak semua orang transgender mengalami disporia gender. Beberapa orang mungkin merasa nyaman dengan tubuh mereka. Namun bagi mereka yang mengalami disporia gender ini, tentunya ia akan merasakan hal yang tidak nyaman dalam dirinya. Atau mereka mungkin hanya melakukan perubahan dalam hal berpakaian, gaya rambut, atau cara berbicara. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat orang yang mengalami disporia gender ini, yang mengalami ketidaknyamanan dalam dirinya. Mereka pun juga mulai merubah cara berpakaian mereka, yang awalnya mereka ini perempuan. Karena tidak nyaman dengan itu, ia mengubah penampilan mereka menjadi gaya laki-laki. Begitupun dengan laki-laki ini yang dulunya ia lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Pengakuan dan pemahaman tentang diasporia gender ini penting karena mereka juga membutuhkan transgender mereka. Mereka juga ingin mendapatkan jati dirinya sendiri, meskipun dia dilahirkan sebagai perempuan tetapi ia ingin menjadi seorang laki-laki. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, di dalam mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, baik dari keluarga, teman maupun lingkungannya, banyak sekarang negara yang membantu atau telah mengakui mereka di sana, meskipun mereka ini laki-laki, jati dirinya sesungguhnya laki-laki, tetapi di luar sana mereka berpenampilan seperti perempuan. Di situ juga orang-orang sudah mulai sudah diakui bahwa mereka ini adalah perempuan, meskipun yang kita lihat secara nyata itu mereka itu hanyalah laki-laki. Tapi di sini kita sebagai masyarakat di lingkungannya perlu juga kita mendukung mereka. Dalam perhatian medis juga dan psikologis, dan beberapa layanan kesehatan pun sudah mulai menawarkan perawatan khusus untuk membantu individu transgender mengatasi disporia mereka. Mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang berikut adalah transisi gender, langkah menuju identitas diri. Pemahaman transisi gender sendiri adalah transisi gender adalah proses di mana seseorang mengubah ekspresi gendernya agar sesuai dengan identitas gender mereka. Proses ini bervariasi dari individu ke individu dan tidak ada satu jalan yang sama untuk semua orang transgender. Transisi bisa melibatkan langkah-langkah sosial, hukum, dan medis yang berbeda. Yang pertama kita membahas mengenai transisi sosial. Transisi sosial adalah langkah pertama dalam transisi gender bagi banyak orang yang ingin mengubah cara mereka menyajikan cara diri secara sosial. Ini bisa melibatkan perubahan nama, penggunaan kata ganti yang berbeda, misalnya dia, mereka, serta perubahan dalam penampilan serta gaya rambut, cara berpakaian, dan cara berbicara. Transisi sosial adalah proses penting dalam membantu seseorang sesuai dengan identitas gender mereka di dunia sosial. Kemudian yang kedua ialah transisi hukum. Di dalam beberapa kasus, orang transgender mungkin memilih untuk secara resmi mengubah identifikasi saat memperlakukan orang transgender. Di banyak tempat, orang transgender menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan bahkan layanan kesehatan. Diskriminasi ini sering kali didasarkan pada prasangka sosial tentang gender atau norma-norma tradisional tentang apakah dia laki-laki atau apakah dia perempuan. Di beberapa negara, ada undang-undang yang melindungi hak-hak orang transgender.
termasuk hak untuk diakui sesuai dengan identitas gender mereka. Undang-undang ini tidak mencangkut perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja, pengakuan hukum atas perubahan gender, serta akses yang lebih baik ke perawatan sosial yang sesuai. Namun, banyak negara lain yang belum memiliki perlindungan yang memadai bagi orang transgender, dan beberapa bahkan memiliki undang-undang yang membatasi atau melarang transisi gender. Di samping diskriminasi, orang transgender juga sering menghadapi kekerasan berbasis gender. Peneliti menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap individu transgender, terutama transgender wanita dan transgender non-biner, sangat tinggi dibanding belahan dunia. Kekerasan ini bisa bersifat fisik, seksual, atau emosional, dan sering kali disertai dengan stigmatisasi sosial yang mendalam, cara berpakaian, dan cara berbicara. Transisi sosial adalah proses penting dalam membantu seseorang sesuai dengan identitas gender mereka di dunia sosial. Kemudian yang kedua ialah transisi hukum. Di dalam beberapa kasus, orang transgender mungkin memilih untuk secara resmi mengubah verifikasi seperti kartu identitas, paspor, atau akte kelahiran agar mencerminkan identitas gender mereka. Proses ini bervariasi dari berbagai negara, dengan beberapa pemerintah memberikan kemudahan untuk menunjukkan gender, sementara yang lain memilih persyaratan yang lebih ketat seperti bukti operasi atau terapi hormon. Kemudian yang ketiga adalah transisi medis. Bagi beberapa orang transgender, transisi medis yang melibatkan beberapa terapi hormon atau operasi adalah langkah yang penting dalam mencapai kenyamanan dengan tubuh mereka. Tetapi terapi hormon memungkinkan seseorang mengembangkan karakteristik fisik yang lebih sesuai dengan identitas gender mereka. Kemudian, tidak semua orang transgender ingin atau mampu melakukan semua aspek transisi yang ada tadi. Dan keputusan tentang bagaimana menjalani transisi sangat bersifat pribadi. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, akses perawatan kesehatan, dan situasi finansial dapat memengaruhi pilihan seseorang tentang bagaimana dan kapan mereka ingin melakukan transisi. Kemudian bagaimana dengan peran sosial dan diskriminasi? Teori transgender tidak hanya fokus pada identitas individu, tetapi juga bagaimana masyarakat memperlakukan orang transgender. Di banyak tempat, orang transgender menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan bahkan layanan kesehatan. Diskriminasi ini sering kali didasarkan pada prasangka sosial tentang gender atau norma-norma tradisional tentang apakah dia laki-laki atau apakah dia perempuan. Di beberapa negara, ada undang-undang yang melindungi hak-hak orang transgender, termasuk hak untuk diakui sesuai dengan identitas gender mereka. Undang-undang ini tidak mencangkut perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja, pengakuan hukum atas perubahan gender, serta akses yang... Di sini saya akan menjelaskan pandangan psikologi dan kesehatan mental mengenai transgender. Nah, dalam teori psikologi, transgenderisme dilihat sebagai variasi alami dalam identitas gender manusia. Lembaga-lembaga seperti American Psychological Association dan World Health Organization telah menekankan bahwa identitas transgender bukanlah gangguan mental, tetapi bagian dari spektrum keragaman gender yang normal. Nah,
Hingga beberapa tahun lalu, disporia gender dianggap sebagai gangguan mental dalam klasifikasi resmi. Namun sekarang telah diakui sebagai kondisi yang membutuhkan dukungan kesehatan mental, bukan sebagai kelainan yang perlu disembuhkan. Pendekatan psikologis terhadap transgender sering fokus pada mendukung individu transgender dalam menavigasi tantangan yang mereka hadapi seperti diskriminasi, disporia gender, dan stigma sosial. Konseling, terapi kelompok, dan dukungan komunitas bisa menjadi alat penting dalam membantu transgender hidup dengan nyaman dalam identitas mereka. Dalam beberapa kasus, akses ke terapi hormon atau operasi afirmasi gender juga dianggap sebagai bagian dari pendekatan medis yang membantu mengatasi disporia gender. Kemudian ada teori queer dekonstruksi biner gender. Nah, di sini teori queer memainkan peran penting dalam teori transgender dengan menantang gagasan bahwa hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang terpisah dan berlawanan. Teori queer menekankan fluiditas gender yang mengakui bahwa identitas gender adalah spektrum yang luas dan tidak harus sesuai dengan harapan sosial atau biologis. Menurut teori queer, konsep biner laki-laki dan perempuan adalah konstruksi sosial yang dipaksakan oleh masyarakat, dan identitas gender seseorang tidak harus dibatasi oleh kategori tersebut. Para ahli teori queer seperti Judith Butler berpendapat bahwa gender adalah performatif, artinya bahwa gender bukanlah sesuatu yang secara biologis melekat pada diri seseorang, melainkan sesuatu yang dilakukan atau diungkapkan melalui tindakan dan interaksi sosial. Kemudian apa saja yang menjadi dampak sosial dan kultural dalam transgender? Sering menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk stigma, diskriminasi, dan marginalisasi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ada kemajuan yang signifikan dalam hal kesadaran dan dukungan terhadap hak-hak transgender. Gerakan hak asasi manusia dan komunitas LGBT telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah transgender dan menurut hak-hak yang setara. Representasi dari orang-orang transgender dalam media dan budaya pop juga telah meningkat secara substansial. Tokoh-tokoh publik seperti Laverne Cox, seorang aktris transgender, telah memainkan peran penting dalam mengubah persepsi publik tentang transgender. Nah, meskipun demikian, masih ada stereotip dan kesalahpahaman yang seringkali membingkai narasi negatif tentang transgender dalam budaya populer. Lalu bagaimana cara mengatasi dampak sosial dan kultural yang dialami oleh para transgender ini? Nah, transgender seringkali menghadapi tantangan sosial dan kultural yang signifikan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Nah, untuk mengatasi dampak tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, bahwa meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Nah, ini merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi dampak sosial dan kultural yang dialami oleh para transgender. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Misalnya, dalam pendidikan, mengintegrasikan materi tentang transgender ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian ada kampanye media. Nah, melalui media massa, kampanye edukasi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat tentang transgender dan menghapus stigma negatif yang melekat. Kemudian ada pemberdayaan komunitas. Di dalamnya memberikan ruang bagi komunitas transgender untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka, serta mengadvokasi hak-hak mereka.
Nah, kemudian ada langkah selanjutnya untuk mengatasi dampak sosial dan kultural yang dihadapi oleh para transgender, yaitu mendorong penerimaan dan inklusi. Nah, ini merupakan salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para transgender. Nah, mendorong penerimaan dan inklusi ini dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama, bahwa dukungan keluarga, karena di sini keluarga memegang peranan penting dalam memberikan dukungan dan penerimaan kepada anggota keluarga transgender. Kemudian ada kebijakan inklusif, di mana pemerintah dan lembaga terkait perlu mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak-hak transgender dan menjamin akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian ada cara lain seperti membangun jaringan dukungan. Nah, dalam hal ini membangun dukungan yang kuat dalam kelompok bersupport yang dapat membantu transgender mengatasi isolasi sosial dan menemukan sumber daya yang mereka butuhkan. Kemudian untuk mengatasi dampak negatif yang dialami oleh para transgender dapat diatasi dengan mitigasi dampak negatif. Nah, dalam hal ini dampak sosial dan kultural yang dialami transgender dapat mengakibatkan masalah. Yang pertama yaitu diskriminasi, di mana transgender seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam pekerjaan, pendidikan, akses kesehatan, dan lain-lain. Yang kemudian ada kekerasan, di antaranya kekerasan fisik dan kekerasan verbal terhadap transgender. Nah, ini merupakan salah satu masalah serius yang harus diatasi. Kemudian ada kesehatan mental. Nah, dampak sosial dan kultural dapat berdampak negatif pada kesehatan mental transgender. Hal ini meningkatkan risiko depresi, kecemasan, hingga sampai pada bunuh diri. Nah, untuk mengatasi berbagai dampak negatif ini diperlukan akses layanan kesehatan. Nah, menjamin akses transgender terhadap layanan kesehatan yang sensitif dan ramah, termasuk terapi hormon dan operasi transisi gender. Kemudian ada peningkatan keamanan. Meningkatkan keamanan bagi transgender baik di ruang publik maupun di lingkungan pribadi melalui penegakan hukum dan program pencegahan kekerasan. Kemudian ada dukungan psikologis, memberikan akses kepada layanan konseling dan terapi untuk membantu transgender mengatasi trauma dan membangun kesehatan mental yang baik. Nah, dari materi yang telah disampaikan, ada kesimpulan bahwa teori transgender adalah bidang studi yang dinamis dan interdisipliner yang mencakup banyak aspek identitas dan pengalaman manusia. Melalui pengalaman tentang identitas gender, disporia gender, transisi, serta peran sosial dan diskriminasi, kita bisa melihat bagaimana masyarakat bisa mendukung orang transgender dan bekerja menuju kesetaraan gender yang lebih inklusif. Dalam mengatasi dampak sosial dan kultural yang dialami oleh transgender, membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, meningkatkan kesadaran, mendorong penerimaan, dan mitigasi dampak negatif adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi transgender. Demikian materi transgender yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu kita untuk memahami apa itu transgender. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.